Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arga Suryadi Praja, saya dari program studi manajemen Universitas Nusa Putra. Saya di sini akan membahas mengenai materi pada tugas video minggu ke-9 mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi. Pada tugas video ke-9 ini membahas tentang efisiensi pasar dan evaluasi saham. Efisiensi pasar adalah hubungan antara harga-harga sekuritas dengan informasi. Konsep ini membahas bagaimana pasar merespon informasi-informasi yang masuk dan bisa mempengaruhi pergerakan harga sekuritas menuju harga keseimbangan yang baru. Alasan penyebab pasar menjadi efisien, yang pertama, investor seorang diri tidak dapat mempengaruhi harga dari suatu sekuritas. Kedua, informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar. Tiga, informasi dihasilkan secara acak dan tiap-tiap pengumuman. Informasi sifatnya random satu dengan lainnya. Yang keempat, investor bereaksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat. Apabila kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka pasar tidak menjadi efisien. Karena hal yang pertama, terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga dari sekuritas. Kedua, harga dari informasi tersebut mahal dan ada akses yang tidak seragam antara pelaku pasar yang satu dengan yang lainnya terhadap suatu informasi yang sama. Tiga, informasi yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian pelaku pasar. Kemudian tentang evaluasi saham, yang pertama penilaian saham. Ada tiga jenis nilai saham. Yang pertama nilai buku, merupakan nilai yang dihitung berdasarkan pembukuan perusahaan penerbit saham atau emiten. Kedua, nilai pasar adalah harga suatu saham di pasar. Yang ketiga, nilai intrinsik atau nilai teoritis adalah nilai saham yang sesungguhnya atau yang seharusnya terjadi. Pengambilan keputusan investasi yang dilakukan oleh investor akan melibatkan informasi nilai saham tersebut. Yang pertama, jika nilai intrinsik saham lebih besar dari nilai pasar, maka saham dikatakan undervalued dan ini merupakan indikator beli. Yang kedua, jika nilai intrinsik lebih kecil dari nilai pasar, maka saham dikatakan overvalued dan ini merupakan indikator jual. Berikutnya tentang discount cash flow model. Nilai saham adalah price value manfaat yang akan diterima karena memiliki saham tersebut. Macam discount cash flow model, yang pertama model pertumbuhan non atau dividen tidak bertumbuh. Yang kedua, model pertumbuhan konstan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dividen adalah pertumbuhan earning per share atau EPS. Pertumbuhan EPS sendiri dipengaruhi oleh inflasi, jumlah penghasilan modal sendiri, dan tingkat keuntungan modal sendiri. Yang ketiga, model pertumbuhan tidak normal atau ganda. Kemudian mengenai dividen yield dan capital gains yield, keuntungan adalah salah satu hal yang diharapkan dari pembelian saham investor. Apabila penyimpanan saham selamanya, berarti investor mengharapkan dividen saham. Kemudian mengenai model kelipatan laba atau price earning ratio, model ini populer digunakan di kalangan analis saham dan praktisi. PER adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara harga saham dengan earning perusahaan atau laba per lembar dari sahamnya. Rasio ini menunjukkan berapa besar investor menilai harga saham terhadap kelipatan earning. Yang berikutnya ada strategi portofolio saham. Terdapat dua strategi. Yang pertama, strategi aktif. Investor menjalankan strategi aktif dengan tujuan memperoleh return portofolio saham yang lebih tinggi dibandingkan return yang didapatkan sesama investor lain. Tiga strategi yang bisa dipilih untuk melakukan strategi aktif ini adalah: pertama, pemilihan saham, kemudian rotasi sektor, dan momentum harga. Yang kedua, strategi pasif. Strategi ini dijalankan apabila investor percaya bahwa pasar benar-benar efisien, sehingga tidak ada satupun investor yang memperoleh abnormal return. Pilihan yang dapat dipilih investor untuk menerapkan strategi pasif ini adalah strategi beli dan simpan, strategi mengikuti indeks pasar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.